Joystick digunakan dimanapun. Sebagai game controller, mengendalikan kamera, mengendalikan robot, atau mengendalikan mainan RC. Ini adalah KY023, modul joystick yang sederhana namun sangat berguna untuk kebutuhan apapun. Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini kita akan bereksperimen dengan modul joystick KY023, sebuah alat kendali yang digerakkan dengan tangan dan bisa diterapkan untuk banyak kebutuhan. Di awal saya akan menjelaskan mengenai komponen ini. Lalu kita hanya akan menggunakan komponen ini dan menampilkan hasil pergerakannya melalui serial monitor. Berikutnya, supaya eksperimen kita menjadi lebih seru, kita gunakan LCD 20x4 I2C untuk bermain game. Saya akan membahas rangkaian untuk kedua eksperimen tersebut dan masing-masing kode programnya. Seperti biasa, skema breadboard dan kode program tersedia pada link deskripsi video. Mari kita mulai. Modul joystick KY023 mirip dengan joystick yang biasa kita temukan pada game controller, misalnya PlayStation. Joystick ini memiliki dua potentiometer, masing-masing 10 kilo ohm, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Cara bekerjanya sama seperti potentiometer biasa ini. Nilai voltase disediakan berdasarkan putaran potentiometernya. Nah, potentiometer milik joystick langsung menjadi satu dengan modul joysticknya. Potentiometernya digunakan untuk membaca gerakan dua dimensi dan menciptakan sinyal analog yang bisa dipahami oleh controller. Joystick ini memiliki pin ground, pin VCC yang dihubungkan ke sumber daya 5 volts, pin VRX yang membaca gerakan sumbu X. Pin ini memberikan sinyal analog dan disambungkan ke pin analog pada papan Arduino. Pin VRY yang membaca gerakan sumbu Y. Pin ini juga memberikan sinyal analog dan disambungkan ke pin analog pada papan Arduino. Dan SW yang merupakan tombol pencatan. Pin ini memberikan sinyal digital dan disambungkan ke pin digital pada papan Arduino. Tombolnya tidak terlalu kelihatan, tapi ada di situ. Nah, perhatikan ada sedikit gerakan ke bawah jika tombolnya ditekan atau joysticknya ditekan. Jika kita menggunakan fitur ini, nilai pada pin ini harus high atau 5 volt. Setiap kali tombol ditekan, nilai berubah menjadi 0. Lalu bagaimana dengan pembacaan joysticknya sendiri? Nilai pembacaan sumbu X atau Y bergantung pada posisi joysticknya. Nilai sinyal analog bervariasi dari 0 sampai 5 volts. Karena Arduino memiliki fitur analog to digital converter 10 bit, Arduino bisa membaca 1024 jenis nilai voltase yang berbeda antara 0 sampai 5 volts. Ketika posisi joystick berada di tengah, nilainya adalah 512 atau 2,5 volts. Jika joystick didorong ke atas, nilainya adalah 1023 atau 5 volts. Nah, pertanyaannya mengapa bukan 1024? Karena indeks nilai dari 0 sampai 1024 dimulai dari 0, bukan 1. Sebaliknya, jika joystick didorong ke bawah, nilainya adalah 0 atau 0 volts. Jika joystick didorong ke kanan, nilainya adalah 1023 atau 5 volts. Sebaliknya, jika joystick didorong ke kiri, nilainya adalah 0 atau 0 volts. Joystick ini berukuran cukup besar, sesuai dengan ukuran jempol kita. 4 cm dikali 2,6 cm dikali 3,2 cm. Nah, ini adalah skema breadboardnya. Skema ini tersedia pada link deskripsi ya guys. Pin VCC dihubungkan ke sumber daya 5 volts papan Arduino melalui breadboard. Pin ground joystick ke pin ground papan Arduino melalui breadboard.
pin VRX disambungkan ke pin A1 papan Arduino, pin VRY disambungkan ke pin A0 papan Arduino, pin SP disambungkan ke pin digital 2 papan Arduino. Nah, di sini kita bisa melihat rangkaiannya. Ini joysticknya saya tempatkan pada papan breadboard agar lebih stabil ketika kita menggunakannya. Joystick ini tidak memiliki library. Mungkin karena cara bekerjanya cukup sederhana. Komponen utama joystick adalah potentiometer dan switch. Namun kita perlu mendefinisikan beberapa variabel untuk pin joysticknya. Di sini kita membuat variabel untuk menyimpan nilai pergerakan sumbu X. Lalu kita membuat variabel untuk menyimpan hasil pergerakan sumbu Y. Lalu kita membuat variabel untuk menyimpan nilai digital tombol. Pada fungsi setup, kita membuat pin 2 sebagai input switch. Lalu kita menginisiasikan pin 2 dengan nilai high karena switch harus berada dalam kondisi high sebelum ditekan. Lalu kita mengatur baud rate kecepatan komunikasi datanya. Pada fungsi loop, variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai sumbu X dari 0 sampai 1023. Variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai sumbu Y dari 0 sampai 1023. Variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai digital 0 atau 1 dari pin 2 atau apakah tombolnya ditekan. Lalu di sini kita menampilkan semua nilai melalui serial monitor. Kita berikan delay 100 milisecond sebelum kode kembali ke baris awal. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan melalui serial monitor. Sebelum kita menggunakan joysticknya, ada hal penting yang saya perlu jelaskan di sini. Nilai yang kita lihat di sini bukan merupakan nilai ideal 512 atau voltase 2,5 volts yang menunjukkan bahwa posisi joystick berada di tengah. Di sini untuk X, kita melihat nilai sekitar 508. Untuk Y, sekitar 480. Mengapa demikian? Karena sulit bagi pembuatnya untuk menempatkan persis pada posisi jumlah resistor yang menghasilkan nilai 512 atau 2,5 volts. Maka, ada offset yang memberikan toleransi agar posisi joystick tetap berada di tengah meskipun nilai voltase bukan 2,5 volt. Joystick bisa kembali ke tengah karena ada pair yang mengembalikan posisi joystick ke posisi semula atau tengah apabila tidak digunakan. Sayangnya, pembuatnya tidak bisa membuat pair yang sangat sempurna untuk mendapatkan nilai 2,5 volts. Offset memberikan kompensasi sebesar 5%, di mana apabila kita hanya sedikit menggerakkan joysticknya, microcontroller Arduino tidak menangkap sinyal perubahan. Ini disebut dengan kondisi joystick dead stick. Sekarang kita gerakan joysticknya ke atas. Nilai Y mendekati 1023. Gerakan ke bawah, nilai Y mendekati 0. Digerakan ke kiri, nilai X mendekati 0. Digerakan ke kanan, nilai X mendekati 1023. Kita tekan tombolnya, nilai tombol berubah menjadi 0. Sekarang kita gunakan joysticknya ini untuk bermain game pada layar LCD 20x4 I2C. Dalam game yang kita akan buat ini, kita menjadi seorang manusia yang berusaha untuk menangkap hantu. Manusia berjalan berdasarkan gerakan joystick dan hantu berjalan secara acak. Kita bisa menggerakkan orangnya ke atas, ke kiri, bawah, kanan, dan bahkan diagonal. Baik manusia maupun hantu tidak bisa melewati batas LCD, yaitu pada baris 0 dan 3. Saya sebut 0 dan 3 meskipun ada 4 baris, karena indeks perhitungan dimulai dari 0, dan pada kolom 0 dan 19. Hantu tertangkap apabila posisi hantu sama dengan posisi manusia, atau tepatnya jika mereka memiliki baris dan kolom yang sama. Ini rangkaian pada papan breadboard dan papan Arduino. Kita hanya perlu menyambungkan LCD-nya ke papan Arduino, VCC LCD ke sumber daya 5 volts,
ground LCD ke ground papan Arduino, SCL LCD ke SCL papan Arduino. Di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa menggunakan LCD-nya. Silakan menonton video saya yang sebelumnya mengenai LCD dan bagaimana cara menggunakannya. Ini skema breadboard-nya. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Karena kita menggunakan LCD, kita perlu memanggil library LCD. Di sini saya sudah memiliki library-nya. Jika kita belum memiliki library-nya, kita bisa mendapatkannya melalui pilihan Manage Libraries. Masukkan kata kunci nama LCD-nya dan lakukan install. Atau kita juga bisa memasukkannya melalui pilihan Include Library. Pilih Add Zip Library, cari file yang dibutuhkan, jangan di-unzip, masukkan sebagai zip. Lalu di sini kita mengatur alamat I2C dan ukuran LCD-nya. Lalu di sini kita membuat variabel array untuk karakter orang berjalan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai ini. Silakan menonton video saya yang sebelumnya mengenai bagaimana kita bisa membuat karakter atau animasi pada layar LCD. Berikutnya kita membuat variabel array untuk karakter orang berjalan. Perbedaan dengan variabel yang sebelumnya adalah gambar orangnya berbeda. Harus berbeda karena kita ingin membuat orang tersebut bergerak. Lalu di sini kita membuat variabel array untuk karakter hantu. Lalu di sini kita membuat variabel boolean untuk menentukan kapan animasi orang akan berubah. Di sini kita membuat variabel untuk menyimpan nilai pergerakan sumbu X. Berikutnya kita membuat variabel untuk menyimpan nilai pergerakan sumbu Y. Berikutnya kita membuat variabel untuk menyimpan nilai digital tombol joystick. Lalu di sini kita membuat variabel untuk menyimpan nilai kolom LCD dan baris LCD baik untuk orang maupun hantunya. Pada fungsi setup, kita membuat pin 2 sebagai input switch. Lalu kita menginisiasikan pin 2 dengan nilai high karena switch harus berada dalam kondisi high sebelum ditekan. Lalu kita menginisiasikan LCD-nya. Khusus pada bagian ini, kita membuat gambar karakter berdasarkan variabel array yang telah kita buat sebelumnya. Lalu pada bagian ini, kita menentukan posisi awal kolom dan baris baik untuk orang maupun hantunya. Lalu kita menempatkan kursor LCD pada kolom awal dan baris awal masing-masing untuk orang dan hantunya. Lalu kita menggambar orang dan hantu berdasarkan gambar yang ada pada variabel array orang dan hantu. Lalu di sini ada fungsi bernama location yang menerima posisi pergerakan joystick, nilai X dan Y, dan apakah tombol joystick ditekan. Di dalam fungsi ini, kita mengatur perilaku gerakan orangnya. Atas, bawah, kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, kanan, dan kiri. Apapun posisi barunya, kita menghapus gambar yang ada sebelum kita menggambar orangnya berdasarkan nilai posisi kolom dan baris yang baru. Di sini kita menempatkan kursor gambar orang pada posisi kolom dan baris yang baru. Lalu di sini kita menggambar orangnya pada LCD berdasarkan pengaturan perubahan gambar animasi orangnya. Lalu di sini kita mengatur pergerakan hantunya. Hantu bergerak secara acak. Di sini kita menempatkan kursor gambar hantu pada kolom dan baris yang baru. Lalu kita menggambar hantu pada LCD. Berikutnya, jika posisi kolom dan baris orang dan hantu sama, maka hantunya tertangkap. Jika tombol joystick ditekan, maka LCD menampilkan konten. Pada fungsi loop,
Variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai sumbu X dari 0 sampai 1023. Variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai sumbu Y dari 0 sampai 1023. Variabel ini menyimpan hasil pembacaan nilai digital 0 atau 1 dari pin 2 atau apakah tombolnya ditekan. Lalu di sini kita menampilkan semua nilai melalui serial monitor. Di sini fungsi location dipanggil dan fungsi menerima angka posisi joystick dan tombol joystick. Lalu kita berikan delay 500 milliseconds sebelum kode kembali ke baris awal. Semoga video ini berguna ya guys. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan mengisi pada kolom komentar di bawah video. Jika ada permintaan khusus untuk eksperimen tertentu, silakan juga mengisi pada kolom komentar di bawah video. Berikan tanda like jika videonya keren. Silakan subscribe jika belum subscribe. Saya akan membuat banyak video menarik di masa yang akan datang. Sampai jumpa pada video berikutnya.